ada yang maksa atau ngawasin. Nah, itu bukan kebetulan. Itu hasil dari budaya organisasi yang dibangun dengan benar. Budaya organisasi itu simpelnya kepribadian sebuah organisasi. Bedanya sama aturan tertulis, aturan baru berlaku kalau ada pelanggaran, budaya udah bekerja jauh sebelum itu. Menurut Skate, budaya punya 3 lapisan. Yang paling luar itu yang kelihatan suasana kerja, kebiasaan sehari-hari. Lapisan tengah itu nilai resmi kayak visi misi, dan yang paling dalam keyakinan yang udah mendarah daging, gak perlu diperintah, semua orang udah otomatis ngelakuinnya. Lapisan terdalam inilah yang paling nentuin karakter sebuah organisasi. Sebelum ubah budaya, kita perlu tahu dulu kondisinya kayak gimana. Caranya bisa lewat pendekatan kualitatif, ngobrol langsung, observasi, diskusi buat ngerti gimana perasaan orang-orangnya, atau kuantitatif, lewat survei dan data buat keputusan yang lebih objektif. Idealnya, dua-duanya dikombinasiin. Ada juga alat namanya OCAI yang fungsinya bandingkan kondisi budaya sekarang sama yang diharapkan. Semakin besar gapnya, semakin mendesak perubahannya. Kalau mau nguatin atau ngubah budaya, ada 4 caranya. Yang pertama, kalau kondisinya udah parah, dirombak total dari nol. Yang kedua, kalau masih bisa diperbaiki, cukup disosialisasikan lewat pelatihan rutin. Yang ketiga, bisa juga lewat sistem reward dan sanksi sampai nilai itu jadi kebiasaan. Dan yang keempat, atau kalau budaya lokal yang ada udah bagus, tinggal diselaraskan sama nilai modern. Biar lebih kebayang, kita lihat kasus nyata yaitu Garuda Indonesia 2019 yang mungkin kalian pernah dengar. Jadi, ada pesawat baru Garuda yang baru datang dari Paris. Pas diperiksa, bea cukai ditemuin onderdil Harley Davidson antik dan sepeda Brompton yang diselundupkan di bagasi tanpa tercatat sama sekali. Dan yang ngatur penyelundupan itu bukan karyawan biasa, tapi direktur utamanya sendiri. Setelah itu, direktur utamanya dipecat, reputasi Garuda hancur, dan karyawan yang selama ini percaya sama pemimpinnya tiba-tiba kehilangan pegangan. Satu orang di posisi paling atas, satu keputusan gak beretika, dan seluruh organisasi yang tanggung dampaknya. Dari kasus tadi, kita masuk ke bagian etika. Etika itu bukan cuma soal aturan, tapi soal punya kompas moral yang jelas, terutama waktu menghadapi situasi yang gak terduga. Untuk jalani sistem etika secara serius, organisasi butuh yang namanya komite etik, tim khusus yang isinya ada koordinator program anti korupsi, spesialis sosialisasi, ahli hukum, sampai auditor internal. Tugasnya mastiin sistem integritas beneran jalan, bukan cuma ada di atas kertas. Cara kerjanya ada 3 tahap. Sebelum sistem jalan, semua pihak tanda tangan fakta, integritas, dan dipetakan risikonya. Saat berjalan, siapapun yang lihat pelanggaran wajib lapor. Dan setelah siklus selesai, ada audit untuk nilai seberapa efektif sistemnya. Di era sekarang, tantangannya nambah. Teknologi bukan peluang baru, tapi juga buka celah baru penyalahgunaan data, kebocoran privasi, peretasan identitas. Perusahaan yang gak serius juga data penggunanya bisa kehilangan kepercayaan publik dalam waktu yang singkat. Di era ini, etika digital bukan pilihan, ini keharusan.
atas semua sistem tadi, ada satu faktor yang paling nentuin, yaitu pemimpinnya. Kalau yang di atas itu main-main, seluruh sistem bisa ikut runtuh. Sesimpel itu. Intinya, budaya dan etika itu bukan formalitas. Mereka yang nentuin apakah sebuah organisasi bisa bertahan dan dipercaya jangka panjang. Dan semuanya balik ke satu hal, pemimpin yang beneran mau jadi contoh yang baik. Semoga bermanfaat. That's all for me. Thank you guys. See you in the next video.